18 Agustus 2024. Ancamannya adalah penutupan program studi dan penutupan perguruan tinggi oleh menteri. Nah, saya pikir deadline itu menjadi penting, karena kan orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Kalau orang barat kan menyebutkan deadline gitu Pak, deadline, ya. Artinya garis kematian. Nilai-nilai Islam itu diadaptasi secara bagus oleh orang-orang barat yang bukan muslim. Kita nggak pernah itu punya deadline dalam kehidupan, gitu loh. Tapi mereka itu senantiasa, misalnya mereka sudah tahu masa anak-anak deadline-nya kapan, nanti jadi remaja. Remaja deadline-nya kapan, nanti jadi dewasa. Terus begitu. Apalagi yang ada di sini deadline-nya udah jelas nih. 18 Agustus ya. 18 Agustus 2024. Lain. Artinya kita boleh katakan kita dalam masa-masa sedang sakit dan mendekati sakaratul maut. Jadi untuk menjadi the best of the best, melewati deadline itu, sama-sama kita belajar terkait dengan struktur data. Semalam sudah ada yang siap ya untuk share dengan kita. Namun ada kiat-kiat ya Bapak-Bapak. Rujukan untuk pengisian dokumen itu adalah buku 6 ya, materi penilaian. Saya yakin Bapak-Bapak semua udah punya ya. Nah, itu menjadi rujukan. Dan yang kedua adalah contoh. Kadang-kadang rujukan buku 6 itu terlalu teknis. Nilai 4 harus memenuhi ini, lalu ada rumus matematikanya. Nah, kalau contoh kan enak, terutama di kualitatif. Saya pikir nggak apa-apa, memang kan hidup ini senantiasa ada mencontoh, Pak. Ya kan? Kita bisa pakai baju dan celana itu gara-gara mencontoh, ya kan? Nah, apalagi nyusun kayak gini ya, perlu tingkatan kognisi tinggi, tentu butuh contoh. Nah, silakan yang tadi malam kita supaya langsung ke teknis ya. Nanti setelah itu baru saya kasih masukan-masukan pada sisi teoritis maupun empiris ya. Ada yang dulu? Siapa duluan? APT Pak? Ya. Ini share Excel-nya Pak, yang PDF-nya Bapak? Yang PDF-nya Pak? Baik, ini kita akreditasi perguruan tinggi Sekolah Tinggi Mutarbiah Serakian Santang Karawang. Oke. Data akreditasi ini jujur sekali Pak ya, alhamdulillah. So, pencantuman tidak terakreditasi. Kemudian yang terakreditasi adalah 2. Jadi bagus ya Pak. Ada yang baik sekali. Terakhir 2028. Terus kemudian baik di outnya 2027, artinya masih berlaku. Oke. Karena ada juga perguruan tinggi yang sudah PT-nya tidak terakreditasi, PS-nya tidak terakreditasi. Banyak Pak, semua Pak itu. Itu sudah modal ya. Lanjut Pak. Oke, lanjut. Ini LKPT ya Pak? Ya. LKPT. Ya, oke. Terus. Oke. Ini adalah sertifikat dari audit eksternal, ya. Ini kan nggak ada ini. Ini kan untuk jurnal ini. Jadi bukan, ini kan lembaga akreditasi, ya kan? Lembaga akreditasi. Jadi misalnya perpustakaan diakreditasi, itu
Pak. Jadi lembaga-lembaga di dalam kampus. Ya, lembaga-lembaga yang di dalam kampus. Kan jelas. Lingkup VT, fakultas, unit. Misalnya ada laboratorium bahasa diakreditasi. Milik mana? Milik fakultas adab misalnya. Perpustakaan, lab, rumah sakit. Nah, rumah sakit lingkupnya PT. Nah ini ya. Kosong, transfer program studi. Nah ini audit ekstra keuangan itu kalau punya AKP nilainya jadi 4 langsung Mas. Kantor akuntan publik KP ya. Ini masalahnya itu Pak, apa? Yang jadi AKP-nya waktu itu itu gimana? Nggak, dia punya kantor nggak? Kantor KP. Nggak masalah. Enggak ini. Kan kantornya di luar kampus Pak. Ya. Dan nggak masalah. Hanya tanda tangan anak buahnya. Laporan apa? Wajar tanpa pengecualian BTP. Ya. Wah, udah punya model ini. Terus. Nah kalau ini yang diakreditasi Ban PT. Kalau yang tadi non Ban PT. Ini Ban PT dan LAM di sini nih, ya. Ban PT dan LAM. Jadi untuk Ban PT dan LAM, nih S1, oke. Terus kemudian terorientasi baik dan baik sekali. Oke. Pak jangan lupa ada kata apa ini? Jumlah, isi, ya. Nah, terus, ya terus. Ya. Terus Pak. Kan terus apa? Ini kan sudah ada. Terus, nah ini kerjasama. Bapak-bapak, ini kalau kerjasama, sebenarnya dengan instrumen ini tidak perlu yang namanya MOU. Seluruh kegiatan yang menghadirkan orang luar itu bisa diklaim sebagai kerjasama. Iya. Contoh, misalnya Pak, Bapak mengadakan seminar nasional, kan? Lalu kemudian narasumbernya dari luar itu, terus ada beritanya, link beritanya, itu bisa diklaim sebagai kerjasama bidang pendidikan dengan. Kirain harus ada ini Pak. Nggak perlu ada MOU. Nggak perlu ada MOU. Contoh lagi, Bapak ada nggak di website berita mahasiswa melaksanakan bakti sosial? Ada. Dengan desa mana? Itu bisa berarti kerjasama tentang PKL dengan desa X. Ya. Ini kan modalnya modal MOU. Non MOU asal di sini laporan kegiatan, berita kegiatan, ya. Nah, terus jangan lupa masing-masing ini dibuat linknya, hyperlink. Taruhnya di mana? Loh kan komputer tinggal di, ya kan, di highlight, lalu kemudian ada file eksternal nggak di Google Drive? Masuk. Ada nggak website URL yang bisa ditempelkan di sini? Langsung Pak. Ini akan sangat banyak sekali dan signifikan nilainya bisa 4. Lumayan kan? Tapi itu terkait dengan lokal, nasional dan internasional. Oh iya, misalnya Bapak ya, contoh nih, ini ada 3 STAIS. Lalu kerjasama dengan STAIS di DKI. Udah itu nasional itu. Lintas provinsi. Ya. Misalnya nih, antar Kopertais cuma 6 perguruan tinggi, ngadain lomba MTQ, dan nasional itu Pak. Kan kemarin ngomong. Gitu, ya. Jadi sebenarnya antar PTKIS di beberapa wilayah yang berbeda, lalu kemudian melaksanakan katakan seminar nasional pendidikan Islam, ternyata
dari kita, oleh kita, untuk kita. Sudah itu sudah nasional kan. Artinya SPBD-nya sendiri, datang sendiri, tapi ada forum bersama, selesai Pak. Ya, makasih. Tapi kalau sesama orang Bogor mah wilayah Pak ya. Nah ini Mas benar. Tuh. Nah ini bentuk kegiatan Pak ya. Ini bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan harus menunjukkan apakah ini seminar, apakah ini praktikum, ya kan? Jangan lupa untuk meyakinkan asesor ada tanggalnya. Lalu di sini kan ada manfaat. Berarti ada dua-duanya ya, bentuk Iya, dan manfaatnya. bentuk dan manfaat. Manfaatnya peningkatan kapasitas Tapi SDM. kemarin memahaminya bentuk kegiatan atau gitu. Oh iya. Iya. Oke. Peningkatan kualitas tenaga pendidik. Nah ini, apakah ini kan manfaat ya? Tapi bentuk kegiatannya apa? Peningkatan kualitas tenaga pendidikan. Ini kan nama program. Spesifiknya apa? Itu apa kayak misalkan mengirimkan Apakah pelatihan? kayak mengirimkan S2 di Laroiba gitu Pak. Oh ya, berarti kerjasama pendidikan Ya. dengan Laroiba ya. Betul. Berarti ini program S2 Program bagi S2. staff. Program S2. Iya, bagi staff. Oke Pak, lanjut ya. Baik. Itu nanti kalau memang ada dokumennya, linkkan. Apa di sini atau di sini terserah. Ya. Baik, baik, baik. Oke. Kita singgah. Wah ini banyak nih udah modalnya sudah banyak untuk pendidikan. Nah stop. Ini dokumen ini adalah 3 tahun yang lalu Pak ya. Ya. Artinya kalau sekarang dikirim bulan apa sekarang? Juli. Berarti datanya itu terakhir tahun 2023. Iya. Jangan mencantumkan Januari 2024. Ya, Ya. Akhirnya Ya tes akhirnya 2023, Agustus 2023 untuk data-data pendidikan. Sementara Desember 2023 untuk data keuangan. Ya. Jadi data pendidikan itu termasuk ini, kerjasama, penelitian, pengabdian, jumlah dosen, jumlah mahasiswa, itu data-data pendidikan. Ya. Oke, nasional, UIN Bandung. Terus Mas, Universitas Islam Nusantara, Linus. Nah itu kalau publikasi misalkan nih, Pak. Mana, Pak? Penelitian kita ini kolaborasi penelitian. Oh, ini. Dosen, dengan Ya. lembaga. Nah, kolaborasi penelitian antara dosen. Penelitian tentang apa, Pak? Misalkan tentang PAUD gitu Pak. Ya tulis saja judul penelitiannya. Kolaborasi penelitian. Judul. Terus kalau memang ini apa? Buktinya lo publikasi, link jurnalnya. Ya. Ya, saya kira. Penelitian. Jadi kalau ada antar dosen gitu, Ya. lintas provinsi, modal nasional. Apalagi terbitnya di jurnal nasional, baik terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Ya, nasional. Oke. Ini juga di kolaborasi penelitian. Kalau memang publikasinya nasional, Pak. Ya. Dilihat dari Publikasinya Pak ya. Ya. Oke. Jangan judulnya kolaborasi tapi judulnya nggak ada. Ya, Ya, kan spesifik. Ya, ya. Baik, terus PKM. Ini apa PKM itu tentang apa? Apakah peningkatan literasi masyarakat pesisir misalnya gitu ya? PKM plus judul. Iya, judul Pak. Judul ya, terus link. Baik. Oke, link. MOU nggak dihitung ya Pak? Ya, baik. Yang dihitung itu dokumen laporan, berita acara, berita di website, bukti pelaksanaan itu yang mudah dihitung. MOU nggak dihitung. Oke. Terus Pak. Terus Nah kalau yang nomor 3 gimana? Seperti ini. seminar parenting ini pendidikan Pak. PPM pendidikan, PPM. Jadi semua yang terkait dengan perkuliahan, ya seminar itu masuknya kerjasama bidang pendidikan, magang pendidikan, ya pendidikan. Pelaksanaan KKN
pendidikan. Ya karena nama mata kuliah. Ya. Ada nih. PPL kan kuliah pendidikan ini salah kamar ini contoh. Ya. Pendidikan nih, ya. Ya Pak. Terus, oke. Ini kalau boleh Pak dibantu, ini tambahkan satu baris lagi di masing-masing jumlah. Jadi akan membantu internasional berapa, nasional berapa, lokal berapa. Ya. Cuma ini Pak, ini belum sampai 3. Ini karena apa, nasionalnya kurang, ya? Nasionalnya kurang. Tapi yang tadi publikasi itu bisa masuk nasional ya. Ya. Sehingga sistem itu nanti akan menghitung nasionalnya banyak. Ya. Ya. Terima kasih Bro. Nah terus sama dengan yang lain juga. Nah ini biasanya yang sering bermasalah di sini nih. Iya. Seleksi mahasiswa, ya. Nah ini yang menjadi problem adalah ini kolom ini apa artinya Pak? Daya tampung. Ini daya tampungnya jelas tidak berstandar, ya, tidak berstandar. 70, tiba-tiba tahun depannya 175, tahun depannya berubah 245, ya, lalu kemudian turun lagi 175. Sebenarnya daya tampungnya berapa? Jangan-jangan yang daftar 1000 juga tiba-tiba 1000. Iya begitu Pak. Iya, tapi untuk aspek mutu, karena ada aspek seleksi, daya tampung itu harus dipastikan atas dasar SK Rektor. SK Rektor Pak. Jadi misalnya ada analisis setiap 2 tahun, ternyata tren pendaftar tuh naik nih. Kita mesti tentukan nih SK Rektornya. Kan nggak bisa seenaknya tiba-tiba 175, 245 begitu. Katakan daya tampung pertama sebagai prodi baru sesuai proposal itu berapa sih? Kan ada proposal pengajuan prodi. Di situ kan ada daya tampung dalam 3 tahun. Ternyata 30, 60 berarti misalnya. Ya. Lalu 60 berkembang ternyata kok animonya banyak. Oke, kita tentukan 120. Jadi kelihatan seleksinya, gitu Pak. Seleksinya kelihatan. Oke, ini daya tampung. Kalau ini apa Pak? Itu yang diterima. Yang sebelahnya kan calon yang daftar, calon yang lulus. Ini yang Lulus. Loh. Yang lulus seleksi kan. Coba Pak, atasnya Pak. Di atas. Atas. Oke. Ini lulus seleksi. Ini pendaftar ya. Pendaftar. Oke. Pendaftar 175. Yang lulus Sama. 1 itu artinya nggak diseleksi. Satu banding satu. Ya. Satu banding satu. Ini pasti nilainya rendah. Pasti. Nilainya 2 nih kalau kayak gini nih. Ya. Jadi kalau mau nilainya bagus, Pak. Ini teorinya sih bahwa pasti yang daftar lebih banyak daripada yang diterima. Gitu. Makanya kemudian kuota atau daya tampung itu mesti ditentukan. Tidak boleh secara alami menyesuaikan besar dan kecilnya, gitu loh Pak. Pas besar jadi lebar, kan enggak begitu. Ya. Oke. 251, 245, 210, 210. Ya memang nggak ada seleksi. Sama sekali nggak ada seleksi. Ini rendah nilainya. 2. Terus nah, lalu seleksi. Ini apa? Jumlah mahasiswa reguler. Oke. Ini jumlah mahasiswa reguler. Artinya mahasiswa yang memang Daftar ulang. tidak ada mahasiswa transfer. Ya. Oke. Ini daftar 67. Nambah lagi. Oke. Kalau sebelah sini apa Pak? Mahasiswa aktif. Kalau ini transfer nggak ada. Ini aktif. Oke. 227. Itu artinya 67 ditambah dengan sebelumnya. Oke. Tambah lagi 227. Ya kan? Ya. Tambah 160. Hasilnya sini.
harus dikurangi dengan jumlah lulus, Pak. Belum ada yang lulus. Belum ada. Kan baru kita. Oke, jadi belum ada yang lulus. Oke. Jadi 700. Nah, pastikan di data PDDikti jumlah 733 ini sama. Sama pada periode 2022 genap gitu ya. Iya. Ya. Sama. Oke, ini nggak masalah hitungan ini. Karena ternyata tidak ada lulusan. Ya. Kalau yang ada lulusan, maka angka-angka ini akan berubah. Karena dikurangi yang lulus. Ada Pak di tahun TS-1 Pak. Hah? Di TS-1 Pak. Oke. Jadi ini tambah ini. Ya, 387 tambah 236. 5 itu Pak. Kamu ini malah 623 Pak. salah berat. Berarti Iya, kan iya. ada yang lulus. Iya, Sudah ada yang lulus di tahun TS3 Pak, malah lalu terjadi pengurangan. Jadi gini, menerima 67 di TS-4. Ini kan perguruan tinggi lama, sehingga dia punya mahasiswa sebelumnya. Iya. Kalau ada 227, berarti 67 tambah berapa? Itulah jumlah mahasiswa aktif sebelum TS-4. TS-4 itu 4 tahun yang lalu. Coba berapa Pak? Berapa mahasiswa sebelumnya? 227 kurang 623 Pak. 160. Iya. 623. Jadi ada mahasiswa yang belum lulus di 5 tahun yang lalu sebanyak 160. Ya, situ Pak. Gitu. Makanya 67 tambah 160 sama dengan 227. Oke, sini. Nah, 227 ada nggak yang lulus di TS-4? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Karena kita itu Iya. awalnya 2017. Iya. Ya, nggak ada. Oke. Nah, ternyata di tahun TS-3 sudah ada yang lulus. Itu harusnya 623 Pak. Harusnya. Ya, 623 itu. Oh, harusnya, Pak. Iya Pak. Ini salah nih. Iya. Saya salah Pak. Oke. Jadi 623. Iya. Langsung Pak, Iya. Pak. Oke, nggak ada lulusan lagi Pak. Ada di bawahnya itu Pak. Oke, 623 tambah 169. 208. Tambah 208. Emang segini Pak? Berarti ada Dikurangi. dikurangi yang lulus Pak. Dikurangi 123 Pak. 623 kurangi 123. Ya.